Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafas. Hari ini kita masih ingin melanjutkan apa yang kita sampaikan di pertemuan Rabu yang lalu, tentang kita yang belum ingin, belum mau, belum butuh berbuat baik. Bukti bahwa belum ingin, belum mau, belum butuh berbuat baik adalah mungkin kalau ingin dan mau iya, tapi kalau butuh sepertinya belum. Siapa sih yang gak ingin tahajud? Siapa sih yang gak mau tahajud? Siapa yang gak butuh tahajud? Tapi tahajud kita tiap hari gak Bapak Ibu? Padahal kalau kita analogikan dengan makan, kita semua ingin makan, mau makan, butuh makan. Kita kalau makan bisa istiqomah, ya sarapan pasti, makan siang. Kalau makan siang enggak, ya pasti nanti makan malam. Jadi makan sudah menjadi keinginan, kemauan, bahkan kebutuhan. Tapi kalau beramal baik belum. Nah, kenapa? Nah, soal kenapa ini yang kita ingin bahas. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan soal keadaan iman. Ada kaitan dengan keadaan iman. Karena bicara soal iman, iman itu punya status, dan status iman masing-masing orang itu berbeda. Minimal ada 4 status iman. Yang pertama, ada orang yang imannya itu terdaftar. Terdaftar karena dia mengaku iman, tapi sholat enggak, ngaji enggak, baca Quran enggak, zikir enggak. Ya kalau sedekah sih kayak kadang ada. Tapi sedekahnya ya karena yang lain sedekah. Sedekah karena kasihan. Nah, ini orang yang status imannya terdaftar. Nah, yang kedua, ada orang yang status imannya itu diakui. Kenapa diakui? Karena dia bisa membuktikan pengakuan imannya itu. Dia iman, kemudian dia sholat, mau baca Quran, mau zikir, mau puasa, bahkan mau umrah. Nah, orang yang mengaku beriman, kemudian dia mau sholat, mau puasa, bahkan mau umrah, itu status imannya diakui. Nah, diakui bahwa memang dia orang yang beriman. Bukti diakuinya ya karena dia mau sholat. Nah, yang ketiganya diterima. Ada orang yang status imannya itu diterima. Berarti orang kalau imannya diakui belum tentu diterima. Loh, bukankah dia sholat? Bukankah dia baca Quran? Bukankah dia mengaji? Yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Kenapa status imannya baru diakui, belum diterima? Karena orang sholat itu kan karena iman. Gak mungkin orang sholat kalau dia tidak beriman. Ada gak Bapak Ibu orang yang sholat sebagai bukti bahwa dia betul pengakuan imannya? Dia buktikan pengakuan imannya itu dengan sholat. Tapi adakah orang yang sholatnya tidak diterima? Sholat tapi gak diterima.
Salat karena pengen dipuji orang. Kan ada orang yang salat pengen dipuji orang. Salatnya diakui sebagai salat nggak? Iya. Buktinya ya dia ikut salat di masjid, diakui memang dia salat. Tapi kalau ada orang yang salat karena dipuji orang, bukankah salatnya tidak diterima? Nah, fakta ini menunjukkan bahwa orang kalau iman terus dia salat, iya, itu belum secara otomatis imannya diterima. Baru sebatas diakui. Ya, baru sebatas diakui. Ya, nah ini yang nanti akan kita bahas soal iman diterima ini. Ya. Nah, di atas diterima adalah disamakan. Ada orang yang imannya disamakan dengan imannya para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah. Nah, dari 4 jenis status iman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seminimal-minimal status iman kita adalah status diterima. Jadi kalau baru diakui, itu belum bisa disebut sebagai orang yang diakui sebagai orang yang beriman. Ya, kalau cuma diakui, ya belum. Ya, jadi seminimal-minimalnya adalah iman itu diterima, ya, diterima. Nah, dasar dari diterimanya iman, status yang paling minimal adalah diterima, adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Jadi Rasul didatangi oleh orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedesaan. Pedesaan yang ada di sekeliling kota Madinah. Mereka menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, kami telah beriman." Ya, belum lagi Rasul merespon, Allah mengutus malaikat Jibril, itu kan berarti cepat sekali. Datang malaikat Jibril, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, "Qul," katakan olehmu hai Muhammad, katakan kepada Arab Badui itu, "Lam tu'minu," kalian ini belum beriman. Lam tu'minu, kalian belum beriman kan berarti imannya belum diterima. Tapi bukan berarti nggak diterima secara mutlak. Iya. Tapi mereka kemudian diarahkan untuk mengatakan qulu aslamna. Katakan kalian berislam. Nah, kalau berislam kan ya otomatis mau sholat, mau puasa, mau ngaji, itu kan tanda Islam. Jadi kalau orang sholat, orang puasa, orang haji, umrah itu sebenarnya belum menjadi bukti iman, baru menjadi bukti Islam. Nah, kenapa Allah menolak pernyataan iman mereka? Tentu Allah Maha tahu. Ya, nah, dasar dari penolakan itu kata Allah adalah walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Berarti dari ayat tadi kita punya satu kesimpulan, iman yang diterima adalah iman yang sudah bersemayam di dalam hati. Iman yang memang ada di dalam hati, masuk ke dalam hati, ya, berarti ada di dalam hati, bersemayam di dalam hati. Ya, karena itu antara iman dengan hati ada kaitannya. Ya. Nah, kaitannya ini nanti akan kelihatan pada tanda. Tanda iman telah bersemayam di dalam hati. Yang pertama, tergetar saat nama Allah disebutkan. Itulah orang yang betul-betul imannya ada di hati. Ketika disebutkan nama Allah pasti tergetar hatinya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Anfal, ya, ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah tergetarlah hati mereka. Yang kedua, senang dengan segala kebaikan, susah dengan semua keburukan. Itu tanda orang imannya ada di dalam hati.
Ya, senang dengan segala kebaikan, susah dengan segala keburukan. Kenapa? Karena imannya ada di dalam hati. Karena setiap kebaikan, setiap keburukan itu pasti nyampe ke hati. Pasti nyampe ke hati. Ya. Jadi kalau sederhananya seandainya Bapak Ibu punya rumah, ya, posisi Bapak Ibu tidak ada di dalam rumah, ya, tidak ada di dalam rumah. Nah, pas Bapak Ibu nggak ada di rumah, ada orang yang nganterin makanan enak sekali. Bapak Ibu terasa nggak seneng dapat makanan? Ya enggak. Kenapa enggak? Enggak sedang di dalam rumah, tidak sedang di rumah. Ya enggak tahu. Masuk ular, masuk tikus, susah enggak? Ya enggak. Kenapa? Saya tidak sedang di rumah. Saya bayangkan kalau kita sedang di rumah, ada orang ngirim makanan enak gitu. Gak cuma satu orang, ya 2, 3, 4 orang gitu. Ya Allah, kok orang baik sekali. Karena kita di rumah kan kita tahu, senang. Ya. Tiba-tiba masuk tikus, tak berapa lama masuk ular, pasti susah gitu. Kenapa? Karena posisi kita di rumah. Hal yang sama dengan iman. Kalau iman ada di dalam hati, setiap kali kita melakukan yang baik, ya, setiap kali kita melakukan yang baik, hati kita senang. Yang senang itu sebenarnya iman kita. Iman kita yang membuat hati kita senang. Tapi kalau melakukan yang buruk, ya pasti ya, iman yang ada di dalam hati kita nggak senang. Ya, kita membahasakannya hati saya nggak senang. Sebenarnya yang membuat hati kita nggak senang itu iman yang ada di dalamnya. Ya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang imannya tidak ada di dalam hati, ya, sholat nggak sholat ya biasa aja. Berbuat buruk juga nggak kelihatan susahnya. Ya, bahkan kadang justru dia ketika berbuat buruk senang, ketika berbuat baik nggak senang. Nah, itu ciri yang sangat jelas berarti di hati orang itu tidak ada iman. Nah, yang terakhir, menerima semua rasa pahit dalam hidup dengan lapang. Itu ciri orang yang imannya ada di dalam hati. Jadi susahnya itu kalau menerima kiriman bernama keburukan, amal buruk. Tapi kalau yang nyampe ke hati itu kepahitan, iman yang ada di dalam hati mampu membuat hati kita lapang menerima kepahitan itu. Lapang menerima kepahitan itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada iman. Iman ini yang membuat hati tetap lapang. Jadi dihina orang, ya hati tetap lapang. Kenapa? Karena ada iman di dalam hati. Jadi seperti anak yang pas pulang ke rumah, dia bilang sama orang tuanya, "Pak, sepedanya hilang." Ya, sepeda harga 2 juta hilang. Begitu lapor ke bapaknya, kata bapaknya, "Oh, hilang nak, ya udah, nanti bapak belikan yang harga 5 juta." Wah, ini anak kehilangan sepeda 2 juta, itu membuat dia susah atau membuat dia senang? Membuat dia sumpek atau lapang? Malah lapang. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Ada bapaknya yang uangnya banyak. Iman itu kan yang membuat hati kita kaya dengan segala kebaikan. Ya, kaya dengan segala kebaikan. Orang kalau di dalam hatinya ada iman, ya pasti di dalam hati itu ada sabar, ada ikhlas, tawadhu', qanaah, wara'. Iya, semua ada di dalam hati yang imannya ada di dalamnya. Sehingga kalau dihina orang itu ya justru merasakan nikmatnya sabar. Ya, rezeki berkurang merasakan nikmatnya qanaah. Ya, dipuji orang justru merasakan nikmatnya ikhlas. Ya. Ini ciri orang yang imannya itu sudah ada di dalam hati.
Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin bahas ya, bagaimana caranya agar iman itu ada di dalam hati. Cara agar iman itu ada di dalam hati. Sebenarnya caranya sederhana, simple. Ya, caranya sederhana dan simple. Makanya kita juga nggak perlu berpikir ribet untuk menjadikan iman itu ada di dalam hati. Iya, mudah, iya, sangat mudah. Pernah terjadi di masa sahabat. Iya, kalau saya katakan di masa sahabat berarti Rasulullah sudah wafat. Iya. Nah, yang namanya sahabat itu kan nanti punya generasi di bawahnya. Generasi di bawahnya namanya tabi'in. Ya, kalau sahabat itu ketemu langsung dengan Rasulullah, berjumpa ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Ya, mereka iman dan bertemu dengan Rasulullah. Nah, kalau tabi'in, mereka iman, ketemu dengan sahabat, tapi nggak ketemu dengan Rasulullah. Ya, karena ketika Rasulullah wafat kan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Nah, orang yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu Rasulullah itu sebutannya adalah tabi'in. Nah, waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud ya, sedang menyampaikan nasihat ya, ke sekelompok orang, ya, ke sekelompok orang, dan memang model ajakan para generasi salafus salih itu semuanya kalau ada orang lagi kumpul datang kemudian menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu. Ajakan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada sekelompok orang, ya, beliau mengatakan, wahai saudaraku, ayo kita beriman, ayo kita iman kepada Allah, biar kita masuk surga, biar kita masuk surga. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini benar nggak Bapak Ibu? Kalau masih bingung, ya, saya ubah pertanyaannya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu salah nggak? Ya, kalau ditanya benar nggak ada jawaban kan diganti salah nggak? Nggak salah. Kalau nggak salah ya benar. Ya nggak salah. Ya, karena memang syarat masuk surga adalah beriman. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengajak, ayo kita iman biar masuk surga. Tapi pernyataan Abdullah ibn Mas'ud ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa bahasanya ya? Ya semacam dikritik. Ya. Dikritik oleh seorang at-tabi'in, di mana at-tabi'un yang mengkritik beliau itu dari kalangan Arab Badui, Arab pedesaan. Jadi bukan dari kalangan Arab kota Madinah. Karena Madinah itu kota, nah kota Madinah itu dikelilingi oleh desa-desa yang ada di perbukitan. Karena kota Madinah itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Dan mereka yang tinggal di bukit-bukit itu disebutnya Arab Badui. Nah, ada Arab Badui tabi'in yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Arab Badui ini bilang, ya Abdullah, kalau kita iman ya iman aja. Kalau iman ya iman aja, nggak usah dikait-kaitkan dengan surga. Kalau memang iman ya iman aja, nggak usah dikait-kaitkan dengan surga. Emangnya, nah ini kemudian Arab Badui tadi menyampaikan, emangnya kalau Allah tidak menciptakan surga, kita milih nggak beriman? Kalau Allah tidak menciptakan surga, terus kita nggak beriman. Kalimat tabi'in dari kalangan Arab Badui ini membuat Abdullah ibnu Mas'ud nangis. Ya Allah, ternyata imannya Arab Badui ini jauh lebih tinggi daripada iman beliau. Ya.
Karena kalau mau dibandingkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kan benar juga. Iya. Ngajak iman biar masuk surga. Tapi yang dikatakan oleh Arab Badui tadi benar gak Bapak Ibu? Benar. Nah kalau bicara soal kemurnian, mana yang lebih murni imannya? Imannya Abdullah ibnu Mas'ud atau imannya Arab Badui? Arab Badui. Iman ya iman aja. Iya. Nggak usah dikait-kaitkan dengan surga. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Arab Badui ini menunjukkan betapa beliau iman itu bil hujjatil balighah, betul-betul dengan ilmu. Betul-betul dengan ilmu. yakni ilmulah yang membuat saya memilih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang membuat kita iman kepada Allah. Ilmu itu kan sebenarnya sederhananya adalah pikiran yang ada di dalam akal kita. Dan kalau akal kita betul-betul mau berpikir, Bapak Ibu, nggak bisa enggak, kita pasti akan milih iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu memang iman itu sebenarnya adalah panggilan hidup. Panggilan akal, panggilan hati, panggilan jiwa. Gak mungkin orang yang betul-betul mau menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, yang kemudian dia gak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang gak mungkin. Kenapa? Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal untuk berpikir. Kita saja berada di masjid. Mungkin nggak masjid ini berdiri tanpa ada yang membuat? Nggak. Akal kita akan mengatakan pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Tukang. Iya. Yang membuat adalah tukang. Iya. Pikiran kita mengarah kepada tukang. Nah sekarang kita lihat fakta alam semesta. Mungkinkah alam semesta itu maujud, ada tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang menciptakan? Nggak mungkin. Pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan? Kalau kita menyebut manusia, manusia mana? Siapa manusia yang bisa menciptakan alam semesta yang amat sangat luar biasa? Nah akal kita kemudian dibimbing oleh wahyu, ketemulah yang menciptakan alam ini adalah Allah. Inilah yang menyebabkan kita nggak punya pilihan kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita iman, tugas kita iman itu ada di dalam hati. Gimana caranya agar iman itu ada di dalam hati? Ya, harus kita urus. Ya, harus kita urus agar iman ini ada di dalam hati. Nah, bagaimana cara kita mengurusnya, Bapak Ibu? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh iman kalau pengen diterima. 3 syarat bagi diterimanya iman. Sekaligus kalau diterima imannya ada di dalam hati. Ya karena memang Allah menciptakan hati itu untuk menjadi tempatnya iman. Apa 3 syarat itu? Yang pertama, merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Dan ini panggilan iman. Orang yang betul-betul beriman, Bapak Ibu, betul-betul beriman kepada Allah, itu nggak bisa enggak. Dia pasti akan merasakan dalam hidup saya ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, beramal semata karena panggilan iman. Jadi agar iman itu ada di dalam hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan itu kita lakukan semata-mata panggilan iman. Semata-mata panggilan iman. Nah, yang ketiganya, menyerahkan hasil amal sepenuhnya kepada Allah. Ya, menyerahkan hasil amal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita penuhi 3 syarat ini, iman kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
merasakan hanya Allah yang segala-galanya, ini yang kemudian disebut sebagai ta'zim, ya. Dalam bahasa yang lain disebut pula tauhid. Tauhid itu kan artinya udah Allah itu segala-galanya, la ilaha illallah. Beramal semata karena panggilan iman, ini kan ibadah, ya. Karena ibadah itu adalah beramal karena iman. Ya, beramal karena iman. Dan yang ketiganya, menyerahkan hasil amal sepenuhnya kepada Allah. Ini yang disebut sebagai ikhlas. Ta'zim, tauhid, ibadah, dan ikhlas. Ini 3 kata kunci, yang kalau 3 kata kunci ini ada pada diri kita, insya Allah iman kita akan ada di dalam hati. Dan kita merasakan, ya, betul-betul kita merasakan, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu yang memang tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang imannya diterima. Ta'zim, ibadah, dan ikhlas. Ta'zim, ibadah, dan ikhlas. Sebagai satu contoh, ya, sekaligus sebagai penutup, ya, menjadi renungan muhasabah bagi kita. Doa itu ibadah bukan Bapak Ibu? Ibadah, ya, ibadah. Nah, tapi waktu kita berdoa, yang doa itu adalah ibadah, itu dalam keadaan kita merasakan hanya Allah yang segala-galanya, atau hati masih bercabang? Karena kalau hati masih bercabang, orang tidak akan mungkin bisa beramal karena panggilan iman. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 3 syarat bagi diterimanya iman, sebenarnya dari 3 syarat ini, syarat utamanya cuma 1. Ini merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Karena itu kalau kita lihat, ya, mau'izah, nasihat, ya, tuntunan, bimbingan yang ada di dalam Al-Quran, itu arahnya adalah hidup ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang kalau sudah ta'zim betul kepada Allah, merasakan betul Allah itu segala-galanya, maka insya Allah apapun yang dia lakukan itu bernilai ibadah, dan ibadahnya pasti ikhlas. Ibadahnya pasti ikhlas. Ya. Mari kita lihat gambaran sederhananya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kalau kita mau yang intinya, yaitu merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Apa pengaruh dari kita merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup? Kita akan menjadi orang yang ridha ke Allah. Ya. Kita akan menjadi orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ridha itu nanti akan menjadi pintu awal, ya, untuk masuk ke semua ruang kehidupan bernama kebaikan. Jadi apapun kebaikan itu akan mudah dilakukan oleh orang yang ridha. Sebagai contoh, memaafkan kesalahan orang itu mudah atau sulit? Sulit bagi orang yang gak ridha dihina. Tapi bagi orang yang ridha dihina, memaafkan bukan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Memberikan yang paling kita sukai itu mudah atau sulit? Sulit bagi orang yang belum mau ridha berpisah dengan yang dia sukai. Tapi bagi orang yang sudah ridha berpisah dengan apa yang dia sukai, memberikan yang paling disukai itu mudah. Tahajud mudah atau sulit? Sulit bagi yang gak ridha dibangunkan. Bagi anak-anaknya tidur dibangunkan gak ridha, bangun gak? Enggak. Tapi bagi yang kemudian dibangunkan ridha, insya Allah tahajud itu mudah. Puasa itu
ringan atau berat dilakukan? Berat bagi yang nggak mau ridho dengan rasa lapar. Tapi bagi orang yang ridho dengan rasa lapar, ya, puasa itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, nanti di sisi yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang selalu ridho kepada Allah, maka ia akan merasakan nikmatnya kebaikan. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba, kata Rasulullah di hadis riwayat Muslim, akan merasakan rasanya iman, nikmatnya iman bagi orang yang sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan merasakan nikmatnya iman itu di dalam melakukan amal kebaikan. Yang kalau kita sudah merasakan nikmatnya iman, otomatis kita akan merasakan pahit getirnya kesalahan dan keburukan. Dan ini sesuatu yang nyata, logis, yang dirasakan oleh orang yang beriman. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai renungan saja bagi kita. Apakah Allah memilihkan yang salah untuk hidup kita? Tentu tidak. Cuma pertanyaannya, pernahkah kita memilih yang salah untuk hidup kita? Kalau pernah, itu tanda apa Bapak Ibu? Tanda kita belum merasakan Allah segala-galanya. Iya. Tanda kalau kita belum merasakan Allah segala-galanya. Itu orang masih bisa memilih yang salah. Padahal Bapak Ibu, ini kita kalau bicara soal salah, sebenarnya salah itu ada enggak? Ya. Baik, kita nemani anak kita yang masih SD kelas 1, ya, ngerjain PR. Ya. Ada apel 2 ditambah apel 3 sama dengan, nah anak kita menulis 4. Ada nggak Bapak Ibu, apel 2 ditambah apel 3 sama dengan 4 itu ada nggak? Ada apel 2 ditambah 3 sama dengan 4, ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya, karena salah. Berarti logikanya salah itu ada atau nggak ada? Salah itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang berbuat salah. Makanya ketika anak kita salah, kita bilang sama anak kita, nah itu salah, masa 4, coba diulang, ini kan apelnya 2, yang satunya 3, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang betul 5. Ya udah, hapus itu 4. Si anak menghapus 4. Ayo sekarang tulis 5. Pas nulisnya 4 lagi. Loh, nak, kok nulisnya 4 lagi? Coba diulang. Ya, 4 atau 5? 5, ya udah hapus lagi ini 4. Ayo tulis lagi. Dia nulisnya 4 lagi. Oh, kita greget nggak sama anak? Greget kan? Nah, kenapa kamu ngulang lagi? Padahal kamu tahu 4 itu salah. Kenapa diulang? Ya, kan kita greget ini sama anak. Kalau ini kita terapkan pada kehidupan kita, Bapak Ibu, apakah ngegosip itu salah? Ya, pernahkah kita ngegosip? Kalau pernah, itu aneh nggak? Udah tahu salah, kok tetap dilakukan? Pak, itu kan salah, hapus. Dihapus. Cara ngapusnya taubat. Kan cara menghapus kesalahan itu taubat. Udah taubat, ngulang lagi, ada. Dihapus, ngulang lagi. Ini enaknya orang diapain? Kan greget banget kita. Satu hal lagi Bapak Ibu, temennya salah kalau ditindaklanjuti kan jadi buruk. Buruk itu kegelapan. Iya. Buruk yang paling buruk kata Allah itu syirik. Nah, Allah menyebut inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu adalah kegelapan yang paling nyata. Kegelapan yang paling gelap itu adalah syirik. Nah, kalaulah buruk itu gelap, sebenarnya gelap itu ada nggak? Ada. Tadi malam saya masuk kamar, ternyata gelap kamarnya. Kalaulah kita menjumpai ada kamar, ada ruangan gelap, itu penyebabnya apa?
Penyebabnya adalah karena tidak adanya cahaya. Iya. Dan tidak adanya cahaya padahal di kamar itu ada lampu. Kenapa nggak ada cahaya padahal ada lampu? Lampunya dimatikan. Nah, dimatikan itu artinya apa? Kabelnya diputus. Stop kontak itu kan fungsinya memutus arus listrik yang ada di kabel sehingga lampu tidak bisa nyala. Berarti sebenarnya gelap itu ada karena tidak adanya cahaya. Nah, sekarang ini menjadi renungan bagi kita. Kita hidup di alam semesta bernama bumi. Allah sudah menyampaikan maklumatnya kepada kita. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ada langit, ada bumi. Posisi kita di bumi. Berarti bumi ini penuh dengan cahaya Allah. Dan semua kita sudah mengetahui kalau Allah itu punya sifat, ada wujud, qidam, baqa. Wujud artinya ada. Qidam, Allah itu sudah ada dahulu kala sebelum bumi ini ada. Baqa artinya kekal. Nah, Allah yang wujud, qidam dan baqa itu adalah nur bagi langit dan bumi. Berarti secara logika bumi ini dipenuhi dengan cahaya Allah. Nah, kalau bumi ini dipenuhi dengan cahaya Allah, mungkinkah ada orang yang beriman yang melakukan keburukan dalam terangnya cahaya Allah di bumi? Nggak akan. Bagaimana mungkin orang melakukan perbuatan dosa dalam terangnya cahaya Allah, dan dosanya juga ke Allah, berbuat buruknya juga ke Allah? Itu tidak mungkin. Kalaulah kemudian mungkin, keburukan hanya akan terjadi saat manusia memutuskan hubungannya dengan Allah. Memutuskan hubungannya dengan Allah. Karena dia memutuskan hubungannya dengan Allah, otomatis cahayanya padam. Karena hubungannya diputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya, siapa yang berani memutus hubungannya dengan Allah? Yang berani memutus hubungannya dengan Allah adalah mereka yang belum merasakan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup, yang berani memutus hubungannya dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, itu sebenarnya kalau mau ditelusuri, dia belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya. Kalau tidak menjadikan satu-satunya yang segala-galanya, kan gampang aja diputus. Ada teman, dia bukan segala-galanya bagi saya. Dia bukan segala-galanya bagi saya. Diputus nggak? Kalau memutus hubungan dengan dia, itu beresiko nggak? Nggak, putus saja, nggak ada resiko. Tapi bayangkan, kalau dulu bapak ibu masih jadi mahasiswa, bikin skripsi, ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu segala-galanya nggak bagi mahasiswa yang sedang skripsi? Iya. Berani nggak dia memutuskan hubungan dengan dosen pembimbing? Enggak, dosen pembimbing segala-galanya. Bukti segala-galanya? Iya. Jadwal bimbingan yang harusnya besok diajukan oleh beliau hari ini, iya. Padahal kita lagi tidur, suruh menghadap nggak? Oh, menghadap. Kenapa? Oh, kalau sampai putus hubungan dengan dosen pembimbing, alamat susah. Itu cuma dengan dosen pembimbing. Ini dengan penguasa alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sederhana. Kalau kita pengen iman itu ada di dalam hati, kuncinya yang pertama, satu-satunya kunci adalah merasakan betapa dalam hidup ini Allah itu segala-galanya. Hanya Allah yang segala-galanya. Saya butuh jabatan, tapi jabatan bukan segala-galanya. Saya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, saya butuh lingkungan bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menjadikan Allah segala-galanya, maka insyaallah kebaikan yang akan mendatangi kita. Hidup kita akan dipenuhi dengan segala kebaikan, dan mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadan ya Allah wa iyyakum. Ini saja Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.